Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Maisara dengan NIM J0413221098. Pada kesempatan kali ini di pelajaran ekologi saya akan praktikum mengenai mengamati ekosistem darat. Lokasi praktikum saya pada kali ini yaitu berada di Taman Kota dekat kantor lama imigrasi Jalan Ahmad Yani. Jadi jangan lupa tonton terus video ini. Yuk ikutin. Sebelum masuk ke pengamatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat komponen penyusun. Yang pertama, ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini adalah makhluk hidup atau organisme. Serta komponen biotik ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang kedua, ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah benda tidak hidup tetapi mempengaruhi kehidupan organisme. Di sini terdapat komponen abiotik yaitu fisik dan kimia. Fisik itu contohnya seperti suhu, kelembapan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Untuk yang kimia itu terdapat pembagian antara senyawa organik yaitu karbohidrat, protein, glukosa, dan anorganik seperti air, tanah, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Tujuan dari praktikum ekosistem darat ini yaitu untuk mengenal komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem darat dan kedudukannya dalam ekosistem. Pada pengamatan kali ini saya menggunakan pohon palem untuk pengamatan ekosistem darat, di mana pohon ini adalah sebagai produsen. Selanjutnya, untuk bagian biotik konsumen primer, di sini saya menemukan belalang kecil yang memakan daun dari pohon palem. Adapun bagian pengurai dari komponen biotik yaitu saya menemukan kaki seribu. Selanjutnya kita masuk ke pengamatan komponen abiotik. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan didapatkan komponen abiotik yang terdapat pada praktikum kali ini yaitu sinar matahari, angin, suhu, batu, dan oksigen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis interaksi yang dihasilkan dari pengamatan pohon palem tersebut. Jenis interaksi yang dihasilkan dari pohon palem tersebut yaitu parasitisme, karena ada pohon yang menempel di dalam pohon palem tersebut. Sekian pengamatan materi ekosistem darat dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Maulana Putra dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan NIM J0413221146. Di sini saya akan mengamati tentang ekosistem darat. Berikut adalah tanaman hijau yang berperan sebagai produsen. Tanaman ini bernama mengkudu. Dikatakan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri sebagai sumber energi. Di sini terdapat kupu-kupu. Kupu-kupu dikatakan sebagai konsumen primer karena kupu-kupu termasuk jenis hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Di sini terdapat burung. Burung dikatakan sebagai konsumer sekunder karena burung termasuk jenis hewan omnivora, yaitu pemakan segala. Di sini terdapat semut sebagai pengurai dekomposer karena semut itu menguraikan organisme yang telah mati. Seperti ini. Di sini juga terdapat cahaya sebagai komponen abiotik. Cahaya berfungsi sebagai pembantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ini adalah bentuk simbiosis parasitisme jamur dengan batang pohon. Terima kasih. Berikut adalah pengamatan saya
tentang ekosistem darat. Apabila ada salah kata atau yang kurang tepat, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ica Alisa Damayanti dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan dari kelas P1 kelompok 1. Di sini kita sedang melaksanakan praktikum ekologi mengenai ekosistem daratan. Praktikumnya dilaksanakan di hutan kota. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya seperti tanah, matahari, CO2, O2, dan lain-lain. Lanjut ke video. Dari banyaknya tanaman di taman kota, ini adalah tumbuhan yang saya amati. Di sekitaran pohon terdapat lumut yang menandakan adanya interaksi simbiosis parasitisme. Selain itu ada pula semut dan burung di sekitaran pohon yang sedang saya amati. Untuk komponen abiotik, di sini ada udara yang merupakan CO2. Lalu ada cahaya matahari yang berguna untuk proses fotosintesis. Di tumbuhan yang berbeda, saya menemukan jamur yang berarti adanya simbiosis parasitisme. Lalu ada semut sebagai konsumen pertama yang memakan tumbuhan. Ada kupu-kupu dan ada lalat di sekitar tumbuhan. Juga ada serangga yang sedang memakan tumbuhan. Kesimpulan yang saya dapat dari analisis praktikum ekologi mengenai ekosistem darat kali ini, 1. Adanya simbiosis parasitisme. Mengapa demikian? Karena adanya lumut dan jamur yang menempel pada batang tumbuhan. 2. Adanya komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, untuk komponen biotik, saya menemukan rantai makanan dari pohon sebagai produsen, semut dan serangga sebagai konsumen primer, dan burung pemakan serangga sebagai konsumen sekunder. Keempat, untuk komponen abiotik, saya menemukan tanah, matahari, udara atau CO2, dan oksigen atau O2. Cukup sekian praktikum hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Ekosistem. Apakah yang kalian pikirkan tentang ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reto Fentandayani dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Di sini saya akan mengamati ekosistem di lingkungan sekitar. Kalian tahu gak sih apa aja yang ada di lingkungan sekitar ekosistemnya? Yuk cari tahu. Letak praktikum saat ini di Taman Kota di Bogor. Sesampainya di tempat praktikum, kami langsung menuju ke tempat praktikum untuk mengamati ekosistem yang ada di sana. Pengamatan kali ini saya menemukan banyak sekali tumbuhan dengan jenis yang berbeda-beda. Saya menemukan tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Lalu di dalam tumbuhan hijau itu ditemukan pula hewan yang berperan sebagai konsumen primer. Di sana ia sedang memakan tumbuhan yang ia hinggapi. Di sekitar tumbuhan itu juga terdapat parasit-parasit yang dapat menyebabkan tumbuhan ini tidak tumbuh dengan cepat dan besar.
Di sekitar tumbuhan ini juga terdapat komponen biotik lainnya seperti semut dan kupu-kupu. Setelah mengamati komponen biotik, tidak lupa untuk mengamati komponen abiotiknya seperti cahaya, oksigen, CO2, dan tanah. Terlihat di video yang saya amati adalah cahaya dan udaranya. Cahayanya cukup untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, tetapi udara yang dihasilkan kurang segar dikarenakan banyak polusi-polusi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan di sekitarnya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pengamatan ekosistem darat ini, kita dapat mengetahui timbal balik antara tumbuhan dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alamsyah dengan NIM J0113221132. Di sini saya sedang melakukan praktikum ekologi, yaitu mengamati ekosistem di Taman Kota Bogor. Nah, di sini saya sedang mengamati pohon Garnisia. Ini pohonnya yang sedang dihinggapi oleh tanaman Rhaphidophora tetrasperma, yaitu sebagai simbiosis parasitisme, karena Rhaphidophora tetrasperma mengambil kehidupan dari pohon Garnisia ini. Jadi di Rhaphidophora tetrasperma mengambil kehidupan dari pohon Garnisia. Untuk macam-macam abiotiknya, di sini ada matahari sehingga pohon Garnisia bisa melakukan fotosintesis, dan juga ada kebetulan sekitaran kendaraan. Nah, pasti dong terdapat CO2. Nah, CO2-nya dihisap oleh tanaman Garnisia lalu ditukarkan menjadi oksigen. Untuk konsumen primer di tanaman ini sudah pastinya ulat. Bisa dilihat, tapi ini ulatnya sudah menjadi kepompong. Ulatnya sudah menjadi kepompong. Sebelumnya mereka pasti makanin daun-daun di sini. Bisa dilihat tuh daunnya pada bolong. Nah itu ada burung, aduh terbang. Pokoknya burung tadi tuh sebagai konsumen sekunder, yaitu memakan ulat yang tadi. Nah, ini burung lagi. Wih, ada burung. Nah, di sini ada pengura, yaitu semut, makan makhluk lain yang sudah mati. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.